Assalamualaikum. Di video kali ini akan membahas mengenai pencemaran di sungai dan bagaimana cara memperbaikinya dengan menggunakan agen biologi. Sungai Pengabuan merupakan sungai terpanjang kedua di Provinsi Jambi dengan panjang 120 km. Sungai Pengabuan terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengalir dari hulu di Kecamatan Merlung dan Renah Mendalu, dan nantinya di perjalanan akan masuk anak Sungai Batang Asam dan bermuara di Kecamatan Tungkal Ilir menuju Selat Kalipata Laut Cina Selatan. Aliran sungai paling rentan tercemar baik itu dari sumber limbah rumah tangga maupun dari kegiatan industri. Pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber, di antaranya itu dapat berasal dari pencemaran domestik maupun pencemaran industri. Pencemaran domestik dapat berasal dari limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga berasal dari deterjen, hasil cucian, pembuangan sampah rumah tangga di antara sungai, dan lain-lain. Limbah ini dibagi menjadi 3, yaitu grey water, black water, dan clear water. Black water merupakan limbah yang berasal dari kotoran manusia. Sementara grey water merupakan limbah cair yang berasal dari kegiatan mandi dan mencuci. Nah, untuk clean water itu berasal dari tetesan AC dan kulkas. Sumber-sumber pencemaran baik itu yang berasal dari rumah tangga maupun kegiatan industri, hal tersebut nantinya dapat mengakibatkan atau memungkinkan sungai tersebut tercemar oleh logam berat. Selain itu, pembuangan limbah lainnya yang berpotensi menyebabkan masuknya kotoran logam berat dan kotoran lainnya ke sungai. Logam berat merupakan komponen alam lingkungan yang sifatnya akumulatif, sehingga dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan maupun manusia itu sangat berbahaya. Pada dasarnya, alam memiliki mekanisme untuk mengurangi dampak negatif dari penumpukan logam. Namun, pada kenyataannya, sering terjadi penumpukan logam berat yang melebihi ambang batas dari kemampuan alam untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan organisme untuk memperbaiki lingkungan. Tumbuhan dapat menjadi pilihan untuk melakukan bioremediasi, sehingga disebut sebagai teknik fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan teknologi yang memanfaatkan tanaman terpilih untuk membersihkan lingkungan yang terkontaminasi dari kontaminan yang berbahaya guna meningkatkan kualitas lingkungan. Menurut Singh et al., faktor yang paling signifikan dalam fitoremediasi adalah pemilihan tanaman yang cocok, potensi serapan dalam menyerap polutan tingkat tinggi, dan juga dapat hidup di perairan tercemar. Hal tersebut didukung oleh Da et al. Yang mengatakan bahwasanya makrofita terapung cocok untuk fitoremediasi karena pertumbuhan yang cepat, potensi akumulasi logam berat yang tinggi, dan toleransi yang tinggi terhadap zat beracun. Bagaimana mekanisme yang terjadi pada fitoremediasi? Jadi, mekanisme pada fitoremediasi itu dibedakan berdasarkan kontaminannya, yaitu organik dan anorganik. Yuk, mari kita lihat penjelasannya. Fitoakumulasi adalah proses tanaman mengekstrak polutan dari media kultur dan menumpuknya di sekitar akar tanaman. Nah, fitostabilisasi adalah penempelan polutan tertentu pada akar dan tidak diserap oleh batang tanaman. Sementara fitodegradasi merupakan proses di mana tanaman menguraikan polutan dengan rantai molekul yang kompleks menjadi zat yang tidak berbahaya dengan susunan molekul yang lebih sederhana, sehingga nantinya dapat berguna untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Rizofiltrasi merupakan proses di mana akar menyerap atau mengendapkan bahan pencemar untuk menempel pada akar. Sementara rizodegradasi merupakan penguraian bahan pencemar oleh aktivitas mikroba di sekitar akar tanaman. Fitovolatilisasi adalah proses tanaman menarik dan mentranspirasikan polutan. Berdasarkan syarat-syarat sebelumnya, jadi tanaman apa sih yang cocok untuk dijadikan agen fitoremediasi? Nah, salah satu tanaman terapung yang cocok dijadikan agen fitoremediasi adalah kayu aku atau Pistia stratiotes. Kayu aku memiliki proses perkembangan biakan yang cepat sehingga jumlahnya sangat melimpah di alam. Selain itu, kayu aku merupakan tumbuhan fitoremediator, yaitu tumbuhan yang mempunyai kemampuan untuk mengolah limbah baik itu berupa logam berat, zat organik maupun anorganik. Bagaimana sih kita dapat melihat bahwa tumbuhan tersebut
dapat menyerap limbah maupun zat berbahaya lainnya. Pertama, kita dilihat dari perubahan morfologi pada tanaman tersebut. Bagaimana pengaruh limbah terhadap morfologi kayu apu? Yuk, mari kita lihat penjelasannya. Penelitian Novita et al. Menunjukkan hasil daun kayu apu pada pengamatan hari ketiga itu mengalami klorosis yang ditandai dengan berubahnya warna daun menjadi kuning. Selain itu, di pengamatan hari kelima, ketujuh, dan ke-14 juga banyak ditemukan daun yang mati dan terlepas dari tubuh tanaman. Penelitian Tang et al. Tahun 2020 juga menunjukkan hasil yang sama, di mana daun menguning dan membusuk dapat dikaitkan dengan klorosis dan nekrosis sebagai akibat dari gangguan fungsi fisiologis daun. Selain pada daun, perubahan morfologi kayu apu juga dapat dilihat pada akar. Penelitian Li et al. Menunjukkan bahwasanya akar kayu apu pada paparan CD mengalami kerontokan di hari kedua dan membusuk pada pengamatan di hari kelima. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa respon tanaman terhadap toksisitas logam berat meliputi perubahan warna daun, nekrosis, dwarfisme, gigantisme, serta pengamatan pertumbuhan akar. Selain itu, perubahan warna yang terjadi pada daun dan pertumbuhan akar merupakan respon dari fisiologis tanaman terhadap kandungan logam berat yang dipengaruhi oleh aktivitas dalam sel dan metabolisme tanaman. Penelitian Mardika Ningtyas dan kawan-kawan menunjukkan bahwa akumulasi logam berat lebih banyak terdapat pada akar daripada di daun. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa organ akar melakukan proses rizofiltrasi, yaitu proses penyerapan, pengkonsentrasian, dan pengendapan kontaminan. Yang kedua, kualitas suatu perairan dapat ditentukan oleh parameter kimia. Parameter kimia dapat menunjukkan adanya pencemaran air, yaitu DO, BOD, dan COD. Bagaimana pengaruh kayu apu terhadap kualitas air? Kandungan DO tinggi itu mengindikasikan bahwa tingkat pencemarannya rendah. Kadar DO menunjukkan jumlah oksigen yang tersedia di air. Jadi semakin tinggi nilai DO, maka menunjukkan semakin baik kualitas air. Perbandingan nilai BOD dan COD dapat memberikan informasi sejauh mana air limbah tersebut dapat diolah secara biologis. Penelitian Imron DKK menunjukkan perlakuan tunggal maupun kombinasi dua atau jenis gulma mampu menurunkan kadar COD dan BOD. Hal ini juga didukung oleh penelitian Widya yang menunjukkan bahwa pada pengamatan hari ketiga menunjukkan persentase penyisian COD terus mengalami peningkatan. Begitu pula dengan persentase penyisian BOD yang semakin hari semakin meningkat. Penurunan kadar COD oleh kayu apu diperoleh dari proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen dan kemudian dilepas ke dalam air sehingga dapat mengoksidasi senyawa organik. Penyisihan nilai BOD disebabkan oleh proses fitodegradasi, yaitu proses penguraian bahan tercemar organik melalui proses metabolisme penyerapan oleh akar. Bagaimana penyerapan dan akumulasi logam berat oleh tumbuhan? Nah, mekanisme penyerapan dan akumulasi logam oleh tumbuhan dibagi menjadi 3 proses, yaitu penyerapan logam berat oleh akar, translokasi logam dari akar ke bagian tumbuhan lain, dan lokalisasi logam pada bagian sel tertentu. Logam masuk dalam akar dapat melalui 2 jalur, yaitu simplas dan apoplas. Pada jalur simplas, logam masuk melewati membran plasma dari sel-sel endodermal akar. Sementara pada apoplas, logam masuk melewati jaringan jarak antar sel-sel akar. Pada tunas atau jaringan daun, logam dapat disimpan dalam berbagai jenis sel. Logam dapat dipisahkan dalam beberapa bagian subsel, yaitu dinding sel, sitosol, dan vakuola, atau volatilisasi melalui stomata.